Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 31 Januari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution dan sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Kriminal Umum sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus penembakan mantan anggota DPRD Langkat, Painio yang terjadi beberapa waktu lalu. 8 saksi yang diperiksa merupakan saksi yang terakhir kali bertemu dengan korban, termasuk salah satu anggota polisi. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang bukti penting yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan mantan anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kasus dugaan penembakan tersebut sudah menjadi atensi pimpinan Polda Irjen Pol Pancaputra Simajuntak. Terkait dengan hasil autopsi jasad korban, Hadi pun menyebutkan akan disampaikan lebih lanjut, termasuk senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Dan saat ini menjadi atensi pimpinan Polda Sumatera Utara, tim dari Polda juga sudah diturunkan, kemudian laboratorium forensik bersama-sama dengan penyidik Krimum dan Polres Langkat masih terus bekerja. Sudah lebih dari 8 saksi yang kita mintai keterangan, tinggal kita tunggu dari hasil penyidikan secara lengkap yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Sebelumnya, mantan anggota DPRD Langkat Painio ditemukan tewas bersimbah darah di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada Kamis malam. Korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi dada sebelah kanan tertembak yang diduga menggunakan senjata api. Sementara itu, pemirsa, di informasi lainnya, polisi mengamankan puluhan remaja geng motor yang kerap membuat onar di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Dari puluhan remaja ini didominasi para pelajar. Puluhan remaja ini diamankan saat hendak melakukan tawuran di Jalan Lintas Tanjung Morawa, Lubuk Pakam. Sebanyak 58 remaja diamankan polisi yang terdiri dari beberapa kelompok geng motor. Penangkapan ini pun dilakukan karena banyak pengaduan masyarakat terhadap aksi yang dilakukan para remaja geng motor yang kerap membuat keonaran di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Setelah ditangkap, puluhan remaja ini langsung diamankan ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan beserta barang bukti, senjata tajam dan puluhan sepeda motor yang dikendarai mereka. Dari 58 remaja ini terdapat 3 orang positif mengkonsumsi narkoba. Untuk memberantas aksi kejahatan para geng motor di Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian memanggil para orang tua, pihak sekolah dan pemerintah desa setempat. Suasana haru pun dan juga tangis para orang tua terlihat pada saat dipertemukan dengan anak mereka yang terlibat aksi geng motor di Aula Mapolresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan masyarakat beberapa hari ini sudah sangat resah dengan kelakuan geng motor yang kerap membuat keonaran, melakukan penganiayaan di mana korbannya adalah warga ataupun para pedagang yang hendak pulang usai berjualan pada malam hari. Juga sebagai geng motor, ini kita bergerak daripada informasi masyarakat. Kita sudah menyebarkan nomor-nomor telepon untuk segera memberikan informasi apabila adanya muncul geng-geng motor, karena masyarakat sudah sangat resah sekali dengan kehadiran mereka, ya kan? Sehingga kemudian kami melakukan langkah-langkah pada hari Minggu kemarin pukul 1.20 sampai dengan pukul 4 pagi kita amankan 58 orang anak. Tadi rekan-rekan sudah bisa lihat barang-barang bukti yang berbahaya bagi apabila disalahgunakan. Sementara itu, puluhan remaja didata dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya diperkenankan pulang. Sementara 3 remaja yang positif narkoba akan tetap menjalani proses hukum. Sementara itu, di Kota Medan, pemirsa, Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba.
Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Samapta mengamankan seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di Jalan Jamin Ginting pada Sabtu malam. Pelaku Deska Nugroho diamankan saat melintas di jalan tersebut. Awalnya petugas curiga dengan gerak-gerik pelaku saat berkendara. Saat diberhentikan dan digeledah, didapati 9 butir pil ekstasi di dalam kotak rokok. Pelaku sempat mengelak dan membantah bahwa barang haram tersebut miliknya. Namun saat ini diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui keberadaan barang tersebut. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Hermansyah mengatakan awalnya tim PRC Dit Samapta Polda Sumut sedang melakukan patroli rutin. Namun saat berhenti, tim melihat seorang pria yang gerak-geriknya mencurigakan saat berkendara. Melihat hal tersebut, tim langsung bergerak dan menangkap pelaku. Biar dia yang nengok. Saat ini pelaku diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Perhelatan F1 Powerboat World Championship diharapkan mampu menunjang sektor investasi dan menjadi ajang promosi sektor pariwisata super prioritas di kawasan Danau Toba. Untuk pertama kalinya sebagai pembuka ajang Powerboat World Championship di musim 2023, Indonesia menjadi tuan rumah untuk ajang bergengsi ini. Diperkirakan jutaan wisatawan baik mancanegara maupun lokal akan memadati kawasan Danau Toba pada akhir Februari mendatang. Kementerian Maritim dan Investasi pun telah memastikan bahwa sarana prasarana termasuk akses menuju lokasi digelarnya F1 Powerboat World Championship dalam kondisi baik. Kemenkomarves bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum terus memperbaiki akses jalan serta infrastruktur lainnya guna kelancaran ajang yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenkomarves Kosmas Harepa mengatakan hingga saat ini persiapan infrastruktur dan promosi telah berjalan sesuai rencana. Saya pikir kalau investasi gini, secara angka saya nggak belum bisa sebutkan, tapi saya yakin siapapun namanya calon investor yang punya uang yang ingin tertarik untuk menginvestasikan uangnya untuk pengembangan fasilitas akomodasi akan melihat event ini sangat positif. Sehingga dia akan melihat, wah ini, kalau saya perhitungkan, melihat kondisi existing dan melihat 5 tahun ke depan kontrak yang sudah terjadi dengan S2 Resim Management, tidak tertutup kemungkinan pasti akan ada kebutuhan minimal 2 hotel bintang lagi akan dibangun di sana. Paling tidak, minimal itu. Kemenkomarves menyebut pihaknya hingga kini secara masif terus mensosialisasikan perhelatan ini ke dunia internasional dan masyarakat kawasan Danau Toba agar dapat dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM serta pengusaha hotel dan restoran. Selain menjalin kerjasama dengan Stasiun Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai salah satu sarana promosi, Kemenkominfo juga akan menyediakan fasilitas media center bagi setiap media baik cetak online maupun elektronik guna melakukan peliputan. Upaya untuk Kominfo dan kita minta seluruh kementerian, lembaga maupun dinas Kominfo kabupaten kota untuk bisa bersama-sama mengglorifikasikan dengan media Videotron mereka untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa akan terlaksananya Powerboat F1 ini, karena kita berharap untuk bisa melihat destinasi super prioritas yang ada di 5 destinasi wilayah dan Danau Toba merupakan destinasi yang utama yang tahun ini yang kita lakukan bersama. Jadi Kemenkominfo menyediakan formulir pendaftaran secara online bagi jurnalis yang akan meliput ajang internasional ini dengan ketentuan telah memenuhi syarat seperti media yang telah terverifikasi hingga jurnalis yang masuk dalam kategori berkompeten. Kemenkominfo berharap dengan digelarnya ajang ini juga sebagai sarana promosi kawasan wisata super prioritas Danau Toba yang akan semakin dikenal di kancah internasional. Pemirsa, berbagai persiapan guna pematangan perhelatan dunia F1 Powerboat World Championship dilakukan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi menargetkan 1,5 juta penonton dalam ajang F1 Powerboat di Danau Toba.
dengan menggelar forum diskusi bertajuk Generasi Positive Thinking F1 Powerboat World Championship untuk mempromosikan citra wisata Danau Toba di Hotel JW Marriott Medan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap ajang ini menjadi daya tarik dunia guna meningkatkan nilai pariwisata Danau Toba. Hingga kini berbagai persiapan pematangan terus dilakukan pemerintah agar pagelaran dapat berjalan dengan baik layaknya MotoGP Mandalika pada tahun lalu. Menkominfo yang bekerja sama dengan Dewan Pers juga akan memfasilitasi media internasional yang akan melakukan peliputan pada ajang balap boat kelas dunia ini. Tak hanya media internasional, event ini juga nantinya akan disiarkan secara resmi oleh stasiun televisi nasional yakni Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kanso mengatakan, selain setelah bekerja sama dengan berbagai media internasional dan nasional, pihaknya juga telah memastikan kelancaran jaringan internet di kawasan Danau Toba agar nantinya tak terdapat hambatan dalam pemberitaan F1 Powerboat ini. Kemudian ada TVRI yang punya TVRI World. Danau Toba sebagai masyarakat di lokasi tujuan pariwisata super prioritas harus punya mental atau punya kultur melayani, ya melayani pengunjung misalnya begitu. Nah ini perlu pembentukan, perlu pelatihan saya kira begitu ya supaya bagaimana melayani dengan baik, orang akan datang, akan betah, stay di Danau Toba dan sekitarnya begitu. Ya kita bisa mencontoh lah masyarakat Bali misalnya yang begitu melayani pengunjung atau wisatawan baik asing maupun domestik, begitu juga masyarakat Jogja misalnya. Saya kira ini perlu menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat di Danau Toba dan ini juga perlu kepedulian pemerintah daerah. Tak hanya fokus dalam segi promosi, Kemenkominfo juga mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mengedukasi masyarakat sekitar Danau Toba untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik dan ramah bagi dunia internasional. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Masyarakat Kabupaten Langkat khususnya yang berada di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secangang sangat berharap kepada pemerintah agar segera membangun jembatan penghubung di dua kecamatan tersebut. Meski akses jalan sudah ada, namun untuk melintas masyarakat harus menggunakan sampan getek sebagai sarana penyeberangan antar kecamatan. Masyarakat sebenarnya sangat takut sebab sampan getek ini tidak menyediakan alat pengaman khusus bagi para penumpang. Seperti tidak tersedianya baju pelampung dan lainnya, luas aliran Sungai Wampu yang memisahkan antara Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secangang sekitar 150 meter dan kedalaman mencapai 10 meter. Kondisi inilah yang mengakibatkan warga desa sangat resah jika menyeberangi sungai dengan sampan atau getek. Sampan getek tersebut berada persis di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan Desa Karya Maju serta desa-desa lainnya di Kecamatan Secanggang. Jika ada jembatan, maka akses jalan bisa terhubung ke Kabupaten Deli Serdang yang merupakan jalan pintas menuju Belawan. Untuk penyeberangan menggunakan sampan getek ini, warga dikenakan biaya untuk roda 2 Rp5.000 dan untuk anak sekolah Rp2.000. Roda 3 seperti becak Rp10.000 dan jika bermuatan Rp15.000. Untuk pikap dikenakan biaya Rp25.000 dan bermuatan barang Rp35.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 pribadi dikenakan tarif sebesar Rp30.000 dan call diesel sebesar Rp50.000. Salah seorang pengguna getek, Mardiono, sangat takut saat menyeberang. Dirinya berharap pemerintah segera membangun jembatan penghubung. Dari Jombang begini. Mau naik apa nih? Naik getek. Tujuannya? Gini. Nggak takut naik getek nih Pak? Ya agak juga. Jadi apa harapan Bapak? Ya, harapannya ya kalau bisa jembatan. Penyeberangan apa tujuannya. Ini tahu apa udah lama nih penyeberangan ini kan? Udah lama sebelum saya lahir dengan penyeberangan sama di Dayu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Camat Medan Sunggal T. Hairuniza menegaskan bahwa kepala lingkungan untuk melayani dan merespon dengan cepat atas keluh-keluhan dari warga di lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Camat Medan Sunggal T. Khairuniza usai melantik 79 kepala lingkungan sekecamatan Medan Sunggal di kantor Camat Medan Sunggal kemarin. Prosesi penandatangan surat keputusan pengangkatan kepala lingkungan disaksikan Lurah sekecamatan Medan Sunggal. Usai penandatanganan surat keputusan penugasan dilanjutkan dengan penyematan PIN sebagai tanda telah dilantik oleh Camat Medan Sunggal. Di hadapan para lurah, Camat Medan Sunggal memberi arahan terkait tupoksi tugas masing-masing kepala lingkungan. Camat Medan Sunggal mengingatkan kepada para kepala lingkungan untuk tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan merespon dengan cepat atau quick respon terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat. Yang dilantik pada hari ini kepala lingkungan sebanyak 79 kepala lingkungan terdiri dari 6 kelurahan. Ya, harapan kita ke depan kepada Kepling yang sudah dilantik segera bekerja maksimal sesuai dengan arahan lurah. Apa yang menjadi permasalahan di lingkungan segera dibenahi, diberesin sehingga jadi kita perkecil keluar masyarakat tentang pelayanan-pelayanan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal. Diharapkan kepada kepala lingkungan sekecamatan Kota Medan untuk dapat memperhatikan warganya dan tidak melakukan pungutan liar. Di informasi lainnya, pemirsa, penganut agama Konghucu menggelar tradisi sembayang Kaisar Langit pada bulan pertama hari ke-9 penanggalan Imlek. Warga penganut agama Konghucu menggelar sembayang Kaisar Langit atau perayaan ulang tahun Geong Siong Pe di Kelenteng Geong Longkong, Jalan Sunggal, Gang Jawa, Medan kemarin. Sembayang Kaisar Langit berlangsung dengan berbagai ritual, doa, dan persembahan. Dilaksanakan setahun sekali pada bulan pertama tanggal 9 kalender Imlek. Kegiatan sembayang Kaisar Langit diiringi oleh barongsai menyambut kedatangan Kaisar Langit dan Dewa. Para jemaat berkumpul di depan Kaisar Langit atau Dewa untuk mendapatkan pemberkahan pada ritual sembayang Kaisar Langit. Dengan diiringi gendang barongsai, Kaisar Langit mengitari ruangan kelenteng disertai pemberkahan dan doa. Secara bergantian, jemaat meminta pemberkahan kepada Kaisar ataupun Dewa. Tradisi sembahyang Kaisar Langit ditutup dengan doa dan atraksi barongsai yang menarik perhatian warga di sekitar kelenteng. Suku kelenteng Geong Longkong Chen Kuang berharap tahun depan agar sembahyang Kaisar Langit ini dapat diselenggarakan dengan lebih meriah pula. Di mana dilakukan setiap tahun sekali berketepatan di Imlek ke-9. Ritual itu sepertinya sembahyang, berdoa, terus ada pemberkahan dari dewa-dewanya. Harapan saya pribadi dan pengurus kedepannya kalau bisa lebih besar, lebih luas jangkauannya. Bagi donatur bisa dilebihkan lagi, jadi bisa dimeriahkan lagi. Sementara itu, Geong Longkong merupakan kelenteng penganut agama Konghucu. Confucianism merupakan sebutan yang ditujukan untuk kepercayaan yang berasal dari keyakinan Konfusius atau lebih kenal dengan ajaran Konghucu. Agama ini mengajarkan pada penganutnya cara menentukan sikap terhadap sesama manusia. Ya, pemirsa, sepekan usai melaksanakan Tahun Baru Imlek 2574, suku Hokkien melaksanakan sembahyang tebu yang ditandai dengan memberikan persembahan makanan. Sembahyang tebu dilakukan umat Buddha suku Hokkien di Jalan Titipapan, Kecamatan Medan Labuhan kemarin malam. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, sembahyang tebu terjadi pada malam ke-9 setelah Tahun Baru Imlek. Sembahyang tebu ditandai dengan memberikan persembahan makanan serta pembakaran kertas yang di atasnya diletakkan miniatur baju besar sebagai persembahan untuk Tuhan dengan harapan mendapatkan kemudahan rezeki maupun usaha yang semakin lancar. Salah seorang suku Hokkien, Zofana Ongko, mengatakan sembahyang tebu dilakukan pada malam ke-9 pada tahun kelinci air dengan harapan diberikan Tuhan kesehatan dan kemudahan rezeki bagi masyarakat Indonesia dalam segala aktivitas. Kegiatan sembahyang tebu dilakukan masyarakat Tionghoa 1 tahun sekali dalam upaya pelestarian budaya dan juga tradisi suku Hokkien. Jadi malam ini kami melakukan kegiatan sembahyang tebu, di mana sembahyang tebu ini merupakan perayaan hari ke-9 suku Tionghoa. Jadi harapannya di tahun baru ini apa? Jadi harapan kami di tahun kelinci air ini semoga kita semuanya diberi kesehatan dan Indonesia semakin maju. Semangat!
Memasuki tahun kelinci air bagi masyarakat Tionghoa diharapkan membawa kemakmuran menuju Indonesia maju. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Labuan Batu Utara akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, satu unit bangunan Taman Kanak-Kanak dan PAUD MDA Asia Bustanul Atfal di Jalan Bangsa, Dusun 1, Desa Simpang Merbau, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuan Batu Utara terbakar. Inilah detik-detik sebuah video amatir dari warga. Terlihat satu unit bangunan sekolah TK dan PAUD di Kecamatan Nas 910 Labura terbakar pada Minggu sore. Kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek PLN pada saat suasana sekolah libur hari Minggu. Akibat kebakaran tersebut, satu ruangan kelas hangus terbakar dan plafon pada dua ruangan juga rusak. Salah seorang warga Zamzami mengatakan api bersumber dari arus pendek listrik yang berada di sekolah tersebut. Tampak api dari atas plafon menghanguskan satu ruangan. Berkat bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu warga, api dapat dipadamkan sehingga dua unit ruang kelas tersebut dapat diselamatkan meskipun langit-langit plafon bangun sempat terbakar. Kalau kebakarannya mungkin antara pukul 2 atau setengah 3 lah ya kan. Sumber api berasal dari arus listrik pendek. Itu apinya dari atas, Bang? Iya, dari atas merambat, dia naik di atas terus merembet ke ruang-ruang. Ini lalu semua. Yang parah itulah ruangan sekolah PAUD. Yang ini ya ini semua lagi. Ya gini lah Bang tengoknya tadi kan. Kalau tengok yang terbakar atasnya ini lah. Bukan dinding. Kepala Desa Simpang Merbau Bambang Suwardi merasa prihatin dan berharap pada masyarakat secara bersama-sama dapat membangun kembali sekolah tersebut. Bantuan dari desa masih berupa tenaga, pikiran terkait musibah itu, maka untuk ini desa akan memberikan bagaimana cara untuk memulihkan dan bagaimana untuk kesinambungan anak-anak kita ini, Pak. Dalam kebakaran tersebut tidak terdapat korban jiwa dan aktivitas proses belajar mengajar untuk sementara diliburkan. Pemirsa, sungguh miris seorang ibu kandung tega membuang dan menganiaya anak kandung sendiri di persimpangan jalan lintas Kampung Banjar 2, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Batu Selatan. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan membawa anak yang diduga korban KDRT dan dibuang oleh orang tua kandungnya ke Polres Labuhan Batu Selatan. Warga melihat seorang ibu kandung membuang anaknya di persimpangan jalan karena anaknya tidak ingin ditinggal korban mengejar ibu kandungnya sambil menangis. Sementara itu, sang ibu kandung menuju ke arah mobil terparkir di tepi jalan. Ironisnya, setiba di mobil, sang ibu dengan tega mendorong sang anak dari dalam mobil dan jatuh ke tanah. Akibatnya, tangan korban mengalami cedera dan terkilir pula. Dalam kondisi tidak berdaya, korban yang masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 ini ditinggal oleh ibu kandungnya seorang diri. Salah seorang warga, Saprianto, mengatakan beliau melihat langsung di lokasi kejadian di mana ibu kandung korban mendorong anaknya hingga jatuh keluar mobil. Anak ini ya mamanya pas cuman ya itu ada persimpangan ya kan, anak ini ditinggal kan gitu ya, pas ketemu di tengah mereka ini kan gitu ya, mamanya lari ke kiri, anaknya lari kanan, jumpa di mobil juga orang itu. Nah, di mobil itu anak ini nangis gitu kan, nangis mau minta ikut sama mamanya. Itulah disorong-sorong lah di motor itu. Mamanya nggak mau. Mamanya nggak mau, berkali-kali dia mau mau masuk, nggak dikasih. Kalau terakhir, di situ lah dia terhempas lah dia kan. Kejadian itu di mana, Bang? Tepatnya di mana? Kampung Banjar 2. Iya, pinggir pasar. Sempat terjadi.
Ketua KPA Ilham Daulay menjelaskan setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya melakukan pendampingan membawa korban bersama keluarganya melapor ke Polres Labuhan Batu Selatan dan meminta secepatnya kasus kekerasan pada anak segera diproses secara hukum. Baik, kami di sini dari Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu Selatan sedang melakukan pendampingan terkait kasus penganiayaan terhadap anak, Pak. Kurang lebih tadi 7 tahun, inisial AS. Berhubung tadi ada keributan di Kelurahan Kota Pinang, bahwasanya ada seorang anak yang dibuang paksa, yang ditolak paksa oleh ibu kandungnya sendiri dari mobil, sehingga mereka melapor ke kami pun arahkan untuk ke Polres Labuhan Batu Selatan untuk menindaklanjutinya, Pak. Kami akan tetap proses pengawasan, pendampingan terkait masalah kasus ini, dan kami meminta nanti Polres Labuhan Batu Selatan untuk secepatnya memproses kasus tersebut karena Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Puluhan warga di Serdang Bedagai melakukan unjuk rasa di kebun NPK Bahilang. Kelompok tani ini melakukan aksi mematok tanda batas sebagai tanda mereka resmi menduduki lahan tersebut. Unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan kelompok tani Karya Sejati berlangsung di depan pintu masuk kebun Bahilang. Puluhan warga dengan membawa poster meminta agar para pemerintah Serdang Bedagai dan pihak perkebunan menepati janjinya sesuai hasil kesepakatan pada tahun 2006. Dalam kesepakatan tersebut antara kelompok tani dengan pihak kebun NPK atau Bahilang disaksikan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai beserta BPN Provinsi melakukan pengukuran batas ulang. Dalam kesepakatan tersebut dicantumkan bila ada lahan di luar HGU akan dikembalikan ke masyarakat. Setelah dilakukan pengukuran ternyata lahan yang dimiliki oleh kebun lebih ratusan hektar daripada HGU. Namun dari tahun 2006 hingga saat ini pihak perkebunan belum bersedia menyerahkan lahan kelebihan HGU Aksi kepada hari ini para adalah petani. kita mengambil alih menduduki wilayah di luar dari yang setelah diukur, di luar dari 1018 hektar. 1018 hektar kami tidak akan mengganggu. HGU kalau mau dikeluarkan silahkan dikeluarkan. Informasinya sampai hari ini belum ada HGU. Untuk itu kepada pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membantu masyarakat dalam rangka memperoleh haknya kembali. Sementara Humas Kebun Bahilang Tommy mengatakan pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 20 Februari yang akan datang. Ia berharap agar para warga serta para petani lebih kondusif karena apa yang diolah Kebun Bahilang sudah sesuai HGU. Jadi nanti mungkin tanggal 20 pertemuan ini kondusif. Jadi nanti mungkin tanggal 20 akan dilakukan pertemuan tambah pertemuan lanjutan lagi. Ya, kita berharap masyarakat juga bisa kondusif karena apa yang dikelola oleh perusahaan itu adalah sudah sesuai dengan HGU dan perizinannya. Mungkin Pak. Aksi pematokan batas dihentikan oleh para petani setelah adanya mediasi oleh Camat dan Kapolsek Tebing Tinggi. Pemirsa, berikut informasi lintas Andalas untuk Anda. Ya, pemirsa, informasi dari Bengkulu, Dinas Kesehatan mencatat temuan kasus HIV/AIDS di Bengkulu mencapai 142 orang, 14 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. PLT Kabid P2P mengungkap penderita cenderung tertutup sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Di Provinsi Bengkulu per tahun 2022, 142 orang dilaporkan terinfeksi HIV/AIDS. Sebanyak 14 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia lantaran terlambat mendapat penanganan. Kasus ini tersebar di 5 wilayah di Provinsi Bengkulu. Kasus tertinggi ditemukan di Kota Bengkulu, yakni sebanyak 108 orang. Menyusul Rejang Lebong, 23 orang.
Kabupaten Kepahyang 4 orang, Bengkulu Utara 3 orang, dan 2 orang dari Bengkulu Selatan. Dan terdapat penambahan 2 kasus baru. Hingga saat ini screening penyakit HIV/AIDS masih dilakukan terutama di sejumlah wilayah yang diduga menjadi tempat penularan, seperti lokalisasi Pulau Baik, Kota Bengkulu. Adapun penderita yang meninggal dunia, 8 orang berasal dari Rejang Lebong, 6 orang dari Kota Bengkulu. Pelaksana tugas Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Meli Puspasati mengungkapkan, penderita cenderung tertutup sehingga tidak melanjutkan pengobatan pasca screening positif HIV/AIDS. Sepanjang tahun 2022 kita ada jumlah kasus itu di 10 kabupaten ada 140 kasus. Yang meninggal itu di Kota Bengkulu ada 6, di Rejang Lebong ada 8. Jadi ada 14 kasus meninggal. Jadi jumlah HIV kita 140, yang meninggal ada 14 orang. Sejauh ini penyakit HIV/AIDS diketahui tidak bisa disembuhkan. Namun penderita dapat bertahan dengan rutin mengkonsumsi obat. Obat-obatan diberikan secara gratis bagi para penderita. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi sebanyak 106.000 dosis vaksin khusus penyakit mulut dan kuku. Sempat menyisakan 2 kasus pada awal Januari lalu, kasus PMK di Provinsi Bengkulu kini mencatat 0 kasus atau tak terjadi penambahan kasus baru. Meski demikian, vaksinasi pun terus digencarkan untuk memastikan Bengkulu terbebas dari wabah PMK. Kasus PMK di Bengkulu awal tahun lalu menyisakan 2 kasus saja dari Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini sudah menjadi 0 kasus atau terbebas dari penyebaran PMK. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tak ada lagi melaporkan adanya penambahan kasus baru. Meskipun sudah terkendali, pemerintah tetap mengencarkan vaksinasi hewan ternak guna menekan adanya sebaran kasus baru. Ketersediaan stok vaksin PMK di Provinsi Bengkulu mencapai 106.000 dosis yang sudah didistribusikan ke semua wilayah Bengkulu. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendekati titik nol ya. Kemarin tinggal 2 kasus lagi dan kita yakin bahwa saat ini sudah melalui proses penyembuhan. Sehingga seluruh kabupaten kota di Bengkulu ini sudah mendekati nol, sudah mencapai titik angka nol kasus per hari. Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 13.662 hewan ternak terpapar PMK. 13.529 hewan ternak dinyatakan sembuh, 49 diantaranya dinyatakan mati, dan 82 ekor lainnya dipotong bersyarat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Kota Bengkulu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menyebutkan tahun 2022 kasus terinfeksi penyakit tuberkulosis atau TB mengalami peningkatan. Dari 600 orang yang di-screening, 500 orang dinyatakan positif tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian saat ini. Dari standar pelayanan minimal sampai ke pelayanan kesehatan terbawah. Karena Indonesia adalah penyumbang TB nomor 2 sedunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Deli Hartati menyebutkan bahwa Kota Bengkulu pada tahun 2022 menargetkan 6.000 sasaran masyarakat kota yang akan di-screening naik menjadi 9.000. Sedangkan capaian screening tahun lalu dari 6.000 hanya 600 orang yang bisa di-screening dan hasilnya cukup tinggi, yakni 500 orang dinyatakan positif TB. Sedangkan untuk tingkat nasional Provinsi Bengkulu, capaian penemuan kasusnya berada di urutan ketiga terendah. Sedangkan di Provinsi Bengkulu sendiri, Kota Bengkulu capaiannya berada di urutan kedua terendah. Kasusnya termasuk nomor 3 terendah se-Indonesia. Untuk Kota Bengkulu kita juga 2 terendah dari kawan-kawan. Sasaran untuk yang ditemukan screening TB itu semakin hari semakin meningkat. Kalau kemarin cuma 6.000-an sasaran yang harus di-screening, saat ini sudah menjadi 9.000-an. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengimbau kepada masyarakat agar terduga TB segera melakukan pemeriksaan atau datang ke Paskes terdekat.
Pemeriksaan dan pengobatan yang dinyatakan positif TB akan dilakukan pengobatan rutin dan tidak berbayar. Disarankan juga kepada keluarga penderita dan lingkungannya supaya tetap menjaga kebersihan, jangan sampai tertular. Penderita dan keluarga diminta juga tidak menghalangi petugas kesehatan untuk melakukan screening. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejak pemerintah mengumumkan adanya kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, belum ada calon jamaah di Kota Bengkulu yang mengundurkan diri. Kementerian Agama atau Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 sebesar 98,8 juta rupiah per calon jemaah. 70% diantaranya dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar 69 juta rupiah. Sementara 30% sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Kepala Kemenak Kota Bengkulu menyampaikan biaya itu tentu menjadi dilema para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Beberapa jemaah sudah ada yang menyampaikan secara tidak langsung ke Kemenak terkait biaya pelunasan yang harus disiapkan, namun belum sampai mengundurkan diri. Ia berharap pemerintah pusat memiliki solusi terbaik. Dan mereka belum paham saja. Tapi syukur mereka sudah mengerti, semua mereka belum memahami kebijakan ini. Kan baru ya, namanya orang tengoklah kita kalau naik minyak BBM kan cuma 100 rupiah kan itu luar biasa. Apalagi puluhan juta lah kan. Tapi kita harus sadari juga bahwa kenaikannya untuk kita juga. Karena kalau nggak bisa masuk di Saudi, nggak bisa berangkat di Saudi. Kuota calon jemaah haji Kota Bengkulu sementara akan kembali ke kuota normal sebanyak 307 orang jemaah. Masa tunggu keberangkatan haji hingga 32 tahun, sehingga total jemaah yang masuk daftar tunggu hingga 900-an jemaah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dari Provinsi Bengkulu kita menuju ke Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, harga beras di desa di Kabupaten Lahad mengalami kenaikan hingga mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Harga beras di kawasan pedesaan kini mengalami kenaikan mencapai Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Menurut salah seorang petani di Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahad, Marlan Effendi, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada hasil panen pertanian, baik padi, kopi, dan karet. Dengan harga beras yang mengalami kenaikan hingga ke tingkat desa, kenaikan harga membuat para petani mengalami kesulitan membeli beras. Petani berharap harga beras bisa kembali turun, yaitu di bawah harga Rp10.000 per kilogram. Harga sekarang berkisar antara Rp11.000 sampai Rp12.000, malah ada yang sampai Rp13.000. Itu harga di desa? Ya, harga di desa. Sejak kapan naik? Dari penghujung 2022 sampai awal tahun 2023. Kalau bisa distabilkan dari kisaran harga di bawah Rp10.000. Kenaikan harga beras dipicu dari naiknya harga sembako pada akhir tahun 2022 lalu. Dan saat ini harga beras justru kembali mengalami kenaikan. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Nah, pemirsa, dalam mengantisipasi tingginya gelombang sungai saat ini, perjalanan sungai dibatasi hingga pukul 3 sore. Memasuki musim penghujan saat ini, gelombang air laut terpantau mengalami kenaikan, sehingga berdampak pada arus pelayaran sungai termasuk di Sungai Musi, Palembang. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai 35 Ilir Palembang Fahriyadi mengimbau agar pengemudi kapal melakukan pelayaran maksimal pukul 3 sore. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelayaran di malam hari yang dinilai membahayakan dan beresiko. Jadi kita dari Satpol 35 Ilir khusus untuk pelabuhan sungai, kita tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna sungai untuk tetap berhati-hati dalam berlayar, terutama memperhatikan cuaca yang sering berubah-ubah. Pelayaran kita himbau kepada masyarakat untuk berlayar diusahakan jangan sampai di malam hari, itu untuk mengantisipasi keselamatan di jalan. Dalam mengantisipasi dampak dari tingginya gelombang air sungai ini, Pelabuhan Tanjung Api-Api juga ditutup mulai hari ini. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.
Ya, pemirsa, informasi terkait Sungai Musi Palembang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azlastion dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.